Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pembelajaran mata kuliah kita yaitu Ulumul Quran. Saya Syarif Idris, PS SSI MAG, dipercaya oleh Kapolri untuk mengampu mata kuliah Ulumul Quran. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus kalian tempuh dalam 2 SKS 16 pertemuan. Mata kuliah Ulumul Quran merupakan mata kuliah yang wajib bagi lulusan dari program studi Ahwal Al-Syakhsiyah. Karena mata kuliah ini merupakan sebagai pedoman hidup buat manusia yang berisi tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak dan lain sebagainya. Untuk mengetahui Al-Quran, maka dia harus mempelajari tentang Ulumul Quran. Jadi Ulumul Quran itu mempelajari bagaimana ilmu-ilmu untuk mengkaji, meneliti, memahami dalam konteks mempelajari ilmu Al-Quran. Orang tidak akan mengenal apa itu ilmu tafsir, apa itu ilmu nasib, apa itu ilmu nuzulul Quran, kalau dia tidak mempelajari Ulumul Quran. Dan Ulumul Quran ini, mata kuliah ini mempunyai capaian dalam mata kuliah ini agar mahasiswa diharapkan dapat memahami bagaimana Ulumul Quran itu bisa dilaksanakan agar kalian memahami bagaimana tentang pengertian Ulumul Quran, bagaimana nasib mansub, kemudian khos, am, kemudian apa lagi, ilmu tafsir, kemudian belajar tentang makiyah dan madaniyah dan lain sebagainya. Dan capaian dalam prodi kita agar kita semua meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, kita lanjut pada materi mata kuliah kita kali ini, yaitu berbicara tentang Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu apa? Ada tahu? Mengetahui bagaimana cara diturunkan Al-Quran pada tanggal 17 Apakah benar Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan? Nanti kita akan kaji. Metode yang pertama atau tahapan yang pertama, Al-Quran itu diturunkan dari
Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dari mana? Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Turunnya itu serempak. Berapa juz? 30 juz serempak dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu jumlatan wahidah 30 juz plus turun. Baru tahapan yang kedua, dari langit dunia kemudian turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu turunnya serentak atau bertahap? Bertahap. Berapa lama? 23 tahun. 23 tahun, 210 tahun mana ada? 23 tahun. Berapa tahun di Mekah? 10 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Totalnya jadi 23 tahun. Dan turunnya secara berangsur-angsur, bertahap. Nah, sekarang ada tadi bilang turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Apakah benar ini? Benar. Apa dalilnya? Ada? Tidak? Nanti kalian mencari ya dalil atau sumber keterangan Al-Quran itu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, sebagaimana kita memperingati setiap malam 17 Ramadan. Baik, surat apa yang diturunkan oleh Allah yang pertama? Surat apa? Al-Alaq. Pertama Allah turunkan ayat keberapa? 1 sampai 5. Coba angkat tangan. Siapa yang menghafal? Ada? Halo? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alamal bil qalam. Alamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Oke, cukup. Bagus. Jadi itu ayat atau surat yang pertama turun pertama kali kepada Nabi Muhammad. Di mana? Di Gua Hira. Nabi ketika itu usianya berapa tahun? 40 tahun. Iqra, baca. Nabi tidak bisa baca. Ma biqara'i, saya tidak bisa baca. Tapi disuruh lagi Iqra, baca.
Nah, kemudian ayat berikutnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana makna dari tujuan dari Allah menurunkan surat Iqra sebagai surat yang pertama dalam penurunan Al-Quran. Baik, selanjutnya saya berikan kepada, kalau ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya, apa dalilnya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan? Apa dalil Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan? Baik, secara spesifik kita cari dalil dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Tidak ada secara jelas 17 Ramadan, tidak ada. Tetapi ulama menjelaskan kenapa 17 Ramadan ini diturunkan ayat Al-Quran. Baik, dalil yang pertama, Allah mengatakan apa? Sampai tahu dalam surah Al-Baqarah ayat 180, ya, 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di sini Allah bilang apa? Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Apakah ada tanggal 17 Ramadan? Tidak. Allah hanya bilang bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Dalil pertama. Dalil yang kedua, siapa tahu? Dalam surah apa? Ayo, juz 30. Surah Al-Qadar. Apa kata Allah? Siapa yang baca? Ayo, surat Al-Qadar. Siapa? Ayo dong, berani. Masa? Halo. Pak Profesor. Ayo coba. Siapa? Dari yang pertama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. Masya Allah. Indah, luar biasa. Mudah-mudahan bisa senantiasa dirahmati Allah dengan Al-Quran. Lihat,
Allah katakan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oke, pertanyaan. Kapan Lailatul Qadar itu? Kapan? Di seluruh malam terakhir. Apakah 17 Ramadan masuk kategori sebagai malam Lailatul Qadar? Tidak, karena banyak riwayat yang mengatakan di 10 akhir Ramadan, 17 Ramadan tidak. Pertanyaan, kenapa tanggal 17 Ramadan tidak? Ya karena ada pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan terjadinya Lailatul Qadar itu kapan? Selama bulan Ramadan, dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Jadi tanggal 1 sampai akhir Ramadan maka terjadi Lailatul Qadar. Siapa lagi? Pertanyaan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Rahman. Izin bertanya, Ustaz, kenapa Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap? Oke, baik. Kenapa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur? Siapa tahu? Pertama apa? Halo? Pertama, ayo dong. Masa? Ayo apa? Yang pertama? Yang pertama apa? Supaya apa? Agar mudah memahami. Mudah apalagi? Mengerti, mudah menghafal, mudah mengkaji, mudah mengamalkan, mudah mendakwahkan. Misal, contoh, kalau diturunkannya tuh langsung 30 juz, ya toh? Misal contoh Allah turunkan tentang khamar. Ya, tentang khamar. Waktu itu masyarakat Makkah itu minuman kesukaan mereka apa? Khamar. Setiap hari mereka minum. Tapi tiba-tiba langsung Allah haramkan itu khamar. Bagaimana coba? Sulit buat mereka. Sulit. Maka pertama turunnya, bahkan 3 kali Allah mengharamkan khamar. Satu. Yang kedua, kalau turunnya 30 juz, mudah nggak para sahabat mengamalkan, menghafal? Tidak. Lihat ini contoh, kalian dikasih oleh Ustaz, yuk hafal start ya, minggu depan 1 juz. Bisa nggak? Bisa nggak? Tidak.
Bilang aja tidak bisa. Oke. Minggu depan stop 1 halaman. Bisa nggak? Bisa. Coba setor 1 baris bisa nggak? Bisa. Itu bertahap. Supaya apa? Mudah kalian menghafal, mudah memahami, dan mudah mengamalkannya. Mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Izin bertanya Ustaz, apa makna kandungan ayat yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Oke, tadi kita sudah bahas mengenai surah pertama kali yang diturunkan. Surah apa? Apa maknanya? Maknanya pertama, Iqra, baca. Apa maknanya? Kita dituntut untuk apa? Membaca, belajar. Itu pentingnya. Dan Iqra, baca semua ilmu. Ilmu dunia silakan Anda belajar. Ilmu akhirat silakan Anda belajar. Ilmu teknologi silakan Anda belajar. Ilmu negara, ekonomi, semua belajar dan baca. Tidak paham apa? Tidak paham, solusinya apa? Baca lagi. Ketika Allah suruh Iqra, Nabi Muhammad bilang apa? Tidak bisa baca, tapi disuruh lagi baca sampai Nabi bisa membaca. Poinnya supaya kita ini jangan hanya baca 1 kali, tidak paham, tinggalkan. Jangan berulang-ulang kali. Kalau kita baca berulang-ulang kali, insya Allah kita akan paham. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ini tuntunan buat kita semua. Setiap perbuatan, setiap amalan yang kita lakukan harus mendahului dengan Bismillah. Rasul mengatakan apa? Setiap perbuatan, pekerjaan, ketika tidak mendahului dengan basmalah, maka tidak mendapatkan keberkahan. Maka kesimpulannya dari materi kita yang pertama adalah, perhatikan semua, kesimpulan dari materi kita tentang nuzulul Quran. Pertama, Al-Quran itu turun melalui 2 tahap. Tahapan yang pertama turun dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Turunnya berapa juz? 30 juz. Keempat. Dan tahapan yang kedua turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Turunnya secara bertahap. Apa tujuannya turun secara bertahap? Agar kita mudah mengamalkan dan lain sebagainya. Jelas ini? Insyaallah
Pada pertemuan berikut kita lanjut dengan materi yang lain, dan tugas dari Ustaz agar kalian semua pulang ke rumah baca surah Al-Alaq, baca, kemudian pahami maknanya, pahami tafsirnya. Minggu depan insya Allah Ustaz akan tanya ke kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.